Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo sahabat Bang Taker ya, dimanapun sahabat Bang Taker berada pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya hari ini di tanggal 16 Desember 2024 kembali saya Sersan Dua Budi Ajusta Kurniawan dapat hadir di tengah-tengah sahabat Bang Taker untuk menyapa sahabat Bang Taker yang sedang beraktivitas. Tentunya di program kesayangan kita podcast Bang Taker. Dan pada pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau merupakan Mayor Nanang yang menjabat sebagai Kasubgartap Lamongan. Betul, Komandan? Betul sekali. Bagaimana kabarnya hari ini, Komandan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik, luar biasa. Kami Walaupun ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dan nanti sedikit berbincang tentang mungkin peranan Subgartap di wilayah Lamongan ini, karena mungkin saya yakin sahabat Bang Takir banyak sebagian yang tidak tahu apa sih fungsi Subgartap itu sendiri, kemudian. Dan untuk mengakrabkan kita, kemudian mohon izin barangkali sahabat Bang Takir yang pada hari ini mungkin sudah stay tune bisa disapa terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Monggo, kemudian. terima kasih. Nama saya Nanang Yudi Sukmono Aji, pangkat Mayor Infanteri. Kebetulan jadi Kepala Sub Kogartap 30812 Lamongan. Terhitung mulai Januari kemarin 2024. Jadi sudah hampir 1 tahun kemudian. Hampir 1 tahun. Mohon izin sudah berkeluarga tentunya kemudian ya. Ya. Untuk saat ini tinggalnya di mana kemudian? Alhamdulillah saya tinggal di Mojokerto. Ya mungkin 1 jam lah dari sinilah. Luar biasa. Jadi tiap hari PP kemudian ya? Kadang-kadang tidur di kantor. Kadang-kadang tidur di kantor. Oke, jadi lumayan karena perjalanan Mojokerto, apalagi kondisinya seperti ini memang harus tetap fit badan sehingga bisa menjalankan aktivitas kemudian. Baik, kemudian mungkin ini adalah pertemuan pertama antara dan Kasubgartap kemudian dengan wilayah prajurit yang mungkin sekarang berdinas di Kodim Lamongan. Nah, banyak sebagian dari warga Kodim 0812 Lamongan ini mungkin yang tidak tahu. Sebenarnya dalam melaksanakan kegiatan kegarnisonan di wilayah Lamongan itu kemudian, sebenarnya tugas pokok Kogartap sendiri itu seperti apa sih, kemudian? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Sebelum menjawab tentang tugas pokok, nama garnisun, kita sejarah dulu. Garnisun dulu istilah dari zaman Belanda, tidak ada pengertian garnisun ini apa. Memang dari sana namanya garnisun. Dari garnisun. Tugasnya awal masalah pengamanan. Khusus militer. Nah, berjalannya waktu perlu diketahui garnisun itu seluruh Indonesia cuma ada 3. Berarti seluruh Indonesia cuma ada 3? Cuma ada 3 yang sesuai dengan fungsinya. Memang kadang-kadang ada di kodam-kodam membuat garnisun, tapi fungsinya tidak sesuai dengan apa yang kita punya ini. Tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Kita memang EO-nya Mabes TNI, kita langsung ke Panglima TNI. Gartap 1 itu berdudukan di Jakarta. Gartap 2 itu dipimpin dari Angkatan Darat. Gartap 2 di Bandung dipimpin beliaunya Angkatan Laut. Kalau Gartap 3 Surabaya dipimpin dari Angkatan Udara. Laut juga. Angkatan Laut. Siap. Kalau Bandung Angkatan Udara udah dibagi-bagi. Oh, siap. Jadi memang Trimatra. Ya, Trimatra. Kebetulan garnisun 3 Surabaya itu ada Subgar 11. Ada 11 Subgar. Berarti ada bagiannya lagi ya. Contohnya Subgar Lamongan. Siap. Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, siap. Banyuwangi, Malang, Madiun. Ketambahan 3 Subgar Surabaya Utara, Timur, Selatan. Saya dapat informasi ada validasi nanti Subgar Surabaya dijadikan 1. Karena rencananya memang Kodim Surabaya Selatan atau itu nanti di utara. Nanti Subgar Utara tetap standby di situ. Informasi nanti rencana, memang kita dari garnisun sudah survei, rencana ditempatkan untuk selatan sama timur itu rencana di Blitar sama Situbondo. Nanti validasi otomatis kita sudah dari wilayah Surabaya pindah ke Situbondo sama
Blitar. Nah, ada 11. Pada intinya, Garnisun itu gerbang kartu susilanya Surabaya. Siap. Pada intinya waktu itu, zaman waktu yang dulu, setiap mau masuk ke wilayah Surabaya, itu tadi, Surabaya dikelilingi tadi itu, gerbang kartu susila Surabaya. Nah, memang secara pengertian Garnisun tidak ada. Tidak ada. Jadi memang sudah dari sononya Iya, adalah Garnisun. Ya. Nggak bisa, jadi nggak bisa lagi dipanjangkan Garnisun itu Nggak apa bisa lagi. lagi. Jadi memang Garnisun ya Garnisun. Ya. Bukan Kodem Komando Distrik Militer. Gitu. Kasko, kalau di Surabaya komandan saya Kasko Gartap 3 Surabaya. Terus dan garnya komandan Garnisunnya Pangdam 5 Brawijaya. Kalau di Sugar saya Kasugarnya. Siap. Dan Sugarnya Dandim. Dandim setempat. Siap. Kenapa juga tidak ada Sugar seluruh Jawa Timur? Siap. Berarti pertanyaan begitu. Yap. Nah, itu tadi. Memang itu tadi gerbang kartu susila tadi. Siap. Contohnya di Tuban, di Bojonegoro atau di mana itu nggak ada. Baik, untuk tugas pokok kegarnisunan yaitu memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan pokok kemiliteran untuk meningkatkan soliditas persatuan dan kesatuan antar satuan di wilayahnya. Jadi sesuai dengan tugas fungsi pokok aslinya awalnya ketika Garnisun itu sendiri dibentuk. Berdirinya Garnisun. Berdirinya kemudian. Jadi memang sebenarnya banyak sekali tugas-tugas pokok tambahan. Boleh bukan tugas pokok tambahan. Kalau saya bilang adalah zaman sekarang sudah emansipasi, banyak penjabaran tugas yang mungkin bukan non formal istilahnya di luar konteks kita sebagai kalau kemudian sebagai Garnisun sendiri, sebagai Gartap sendiri, ada banyak tugas tambahan, tetapi untuk tugas fungsi pokoknya adalah seperti tadi. Betul. Luar biasa sekali. Jadi memang mungkin itu tadi sudah terjawab, mungkin sahabat Bang Takir, kenapa sih kok Subgartap itu cuma ada satu saja gitu di wilayah Lamongan ini? Kenapa kayak seperti di Bojonegoro tadi tidak ada, kemudian tidak ada. Tuban juga tidak ada, jadi sudah terjawab. Biar tidak penasaran lagi nih sahabat Bang Takir ini, karena pasti banyak penasaran, kok Subgartap cuma satu? Kemudian di Surabaya juga cuma satu, nggak seperti Kodim di mana semua wilayah itu ada, gitu. Jadi sudah terjawab. Nah, kemudian selain tugas pokok itu tadi yang kami sebutkan, yang telah kemudian sebutkan, tentu ada fungsi lain. Nah, salah satunya atau mungkin ada beberapa fungsi lain yang bisa disebutkan sih kemudian. Oke, untuk masalah fungsi kegarnisunan itu yang pertama menyelenggarakan dinas kegarnisunan. Meliputi dinas jaga, dinas keamanan, dinas patroli, dinas protokoler, dinas pemakaman, dan dinas komisi. Yang kedua, menyelenggarakan penegakan hukum disiplin dan tata tertib TNI dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan khusus dalam hal perkara pidana yang melibatkan tersangka anggota TNI dari 2 matra atau lebih. Yang berikutnya, pengawasan pelaksanaan siaga pasukan dalam pemeliharaan, pemantapan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah. Yang terakhir, penyelenggaraan pergeseran pasukan dan pengawasan anggota TNI di wilayahnya. Siap. Ini kan sudah berdasarkan Panglima TNI Perpang ya, nomor 34 tahun 2019. Siap, jadi sudah makanya Perpangnya. Setiap kita melangkah, pasti kita sesuai dengan hukum. Tugas fungsi kan. Siap. Nah, yang menarik kemudian yang saya kutip adalah salah satunya adalah penegakan hukum anggota militer. Berarti boleh saya bilang porsinya sebetulnya sama sih tidak kemudian dengan polisi militer itu sendiri. Kalau mungkin yang saya tahu polisi militer banyak orang bilang adalah polisinya tentara seperti itu. Nah, kalau Subgartap sendiri berdiri pada posisi seperti apa kemudian dalam kasus penegakan militer? Tugas Garnisun penindak awal dalam arti begini. Contoh, anggota TNI Angkatan Darat, misalnya ini, kita bisa mengamankan. Kita juga bisa periksa dengan kejadian apa yang terjadi anggota tersebut.
Nah, setelah ini dalam arti menyangkut tentang hukum, Siap. kita bisa limpahkan ke Denpom. Atau kita menyangkut yang lagi urgent, kita limpahkan ke Maku, dalam arti Surabaya. Siap. Perlu diingat bahwa garnison memang kita punya 3 matra. Siap. Darat, laut, udara. Termasuk kita punya polisi militer, darat, laut, udara juga ada. Misalnya lagi ada pelanggar angkatan laut, Siap. atau angkatan udara, kita bisa nangani semuanya. Jadi multifungsi, tidak hanya angkatan darat. Tidak ada angkatan darat. Kalau Denpom kan setingkat untuk angkatan darat. Karena memang ada Pomal sendiri, ada Pom AU sendiri, ada kalau mungkin angkatan darat mungkin nggak bisa, BAP mungkin angkatan laut, angkatan udara. Kalau garnison semua bisa. Luar biasa. Semua bisa. Jadi kalau memang ada prajurit TNI mungkin yang bermasalah atau melakukan pelanggaran, sebelum mungkin berkasnya dilimpahkan, dalam arti seperti itu apabila tidak urgent, berarti garnison mempunyai wewenang untuk mungkin menyelidiki atau menangani kasus ini terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Denpom, seperti itu kemudian ya. Nah, contohnya gini ya, sudah misalnya kita limpahkan ke Surabaya, terus dari Surabaya ini udah menyangkut hukum pidana, baru kita serahkan ke matra POM masing-masing. Siap. Jadi tinggal kita mengawasi, monitor. Nah, dari ibaratnya sebagai penindak awal, sebelum diproses untuk yang lebih urgent lagi, yang lebih lanjut begitu. Itu nanti juga ada penjelasannya. Ada penjelasannya hanya di situ. Siap. kemudian apa saja sih kemudian upaya yang dilakukan oleh Subgartap sendiri untuk menjaga kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keamanan wilayah? Tentang masalah itu dalam arti supaya itu tugas pokok dari Mabes TNI. Kita setiap hari melaksanakan patroli. Patroli itu ya terutama daerah rawan. Terutama di mana di situ ada kebanyakan anggota TNI. Bisa jadi tempat hiburan, tempat salah satunya. Dan itu berat kita periksa. Jadi memang sudah ada aturannya. Anggota garnison berhak melaksanakan penindakan ketika ada anggota TNI yang bermasalah. Di mana saja, mau itu di tempat hiburan malam ataupun bahkan mungkin kalau saya di pasar ada anggota TNI yang bermasalah, kemudian telepon Gartap, berarti Gartap langsung saja bisa meluncur gitu. Dan itu mungkin anggota Gartap juga tidak hanya dari angkatan darat kalau saya tahu. Campuran juga punya. Mohon maaf mungkin apa ya, kadang-kadang saya juga sempat kalau misalnya rapat di Pemda saya juga menyampaikan tugas saya. Tujuannya apa? Ada hubungan dengan ketersinggungan sama anggota TNI, siapapun orangnya, matra apapun, kita siap membantu. Saya juga setiap rapat seperti saya sampaikan, biar garnison fungsinya loh ini. Tujuannya apa? Biar wilayah aman. Betul sekali. Tujuan utama itu. Alhamdulillah saya di sini aman-aman aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada laporan-laporan yang terlalu urgent, tidak ada. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini juga masyarakat luas, terutama mungkin sekarang khususnya di wilayah Lamongan yang mungkin nanti mendengarkan podcast kita, masyarakat sadar, masyarakat tahu bahwa oh ini loh Subgartap ini ada. Karena kadang-kadang orang salah sangka, kemudian kadang-kadang ada yang bicara itu yang di sana itu fungsinya apa sih gitu, fungsinya apa. Jadi kalau sekarang kemudian sudah menjelaskan, oh ini loh salah satu fungsinya Gartap adalah seperti ini. Ya salah satunya tadi yang disebutkan adalah penindakan bagi anggota militer yang mungkin mempunyai masalah dimanapun dan mantra apapun bisa langsung menghubungi Gartap selain dari polisi militer itu sendiri. Gitu kemudian. Nah kemudian dalam fungsi kegarnisuran ada fungsi penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib. Mohon izin bisa dijelaskan. Itu bagian dari kepolisian militeran. Tadi saya omongin bahwa kita operasi bukan tempat hiburan aja, termasuk operasi gaktip juga. Kita bisa melaksanakan gaktip, tapi kita harus ngundang dari Surabaya. Soalnya kan data kita untuk pelanggar kan di Surabaya semua. Kita undang, kita bisa operasi gaktip di lapangan. Ya, di mana itu? Kalau di sini mungkin anggota Kodim aja ya. Ya, kalau di sini karena mungkin wilayah lama tidak ada batalion atau segala macam. Kemungkinan
anggota angkatan laut yang punya banyak tinggal di sini. Betul sekali. Ya, Karena kita itu. tahu wilayah Lamongan ini banyak personil angkatan laut juga banyak sekali. Nah, itu kita bisa melaksanakan operasi Garden. Dalam arti tentang kelengkapan kendaraan itu kita punya. Pada saat pelaksanaan, apakah ada unsur lain mungkin dari kepolisian atau segala macam gitu tidak? Kalau kita bertindak kita sendiri, tidak Oke. ada dari Jadi unsur dari memang teman dikhususkan untuk militer berarti. militer. Berarti kecuali kalau mungkin seandainya mungkin anggota polisi melaksanakan kegiatan penegakan hukum atau tertib, kemudian mereka mengundang kita, apakah kita juga bisa ikut gitu kemudian? Bisa. Intinya ini pernah kolaborasi juga Kolaborasi. sama teman-teman. Ini pengalaman saya dulu Ya. yang Sugar yang di Mojokerto. Saya kolaborasi, saya ngajak teman-teman polisi itu tadi masalah kalau ke militer bagian saya, Oke. sipil sampean. Jadi gampangannya adalah seperti operasi gabungan. Gabungan. Jadi TNI ada, kemudian mungkin Dari juga dari teman-teman. Pemda, dari Pol PP juga ada, tapi sasarannya berbeda. Berbeda. Kalau seandainya masyarakat sipil biasa, nanti larinya ke rekan-rekan kepolisian ataupun juga Pol PP segala macam, kemudian untuk militer tentunya adalah kita sendiri. Nah, yang saya menarik lagi juga pernah saya sebutkan pernah saya dengar cerita, bukan dengar cerita. Beberapa hari kemarin tuh ada orang sipil mengatakan bahwa pernah kerja waktu itu mungkin renovasi di Mako Gartab Subgartab. Kemudian dia membaca mungkin ada tulisan salah satunya adalah tentang pemakaman militer. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit Oh, gitu. Sebentar, sebelum saya itu memang tugas kita itu ada 4 hasilnya. Ya. Yang pertama tentang protokoler. Protokoler itu intinya tentang upacara-upacara. Upacara 17, Hari Juang upacara Kartika kemarin. ya, Siap. itu kita bagian dari upacara-upacara itu. Ya. Terus yang kedua tentang masalah intelijen. Kita juga punya intelijen juga. Jadi ada sendiri juga Ada kemarin. sendiri. Ada. Jadi lengkap sudah. Iya, kita punya intelijen juga. Punya intelijen. Terus yang berikutnya tentang kepolisi militer yang tadi saya sebutkan tadi. Siap. Yang terakhir pemakaman. Ya. Dan ini setiap semester kita tetap latihan, ada 4 item itu dibagi-bagi, ya bagian intel, PM. Ya. Setiap tahun 2 kali kita melaksanakan Latfunis namanya. Tentang pemakaman. Nah, pemakaman itu ada klasifikasinya. Klasifikasi. Nah, ada tingkatan. ada namanya di TMP, TMB. Kebetulan di Lamongan itu TMP gabung dengan TMB. Satu tempat. Nah, persyaratan untuk di TMP, nah, mungkin harus mempunyai tanda jasa yang diakui pemerintah. Tahor. Nah, gitu ya, tahor namanya. Siap. Di TMP itu ada namanya bintang gereya, bintang sakti. Betul sekali. Terus kemerdekaan, pejuang dan lain-lain. Itu di TMP. Terus ada dinyatakan di apa? Gugur. Ya. Nah, gugur, tewas, meninggal beda perlakuan. Nah, ini menarik, ini menarik. Kadang-kadang ada orang salah persepsi, gugur, meninggal, tewas itu sama kemudian. Nah, itu ada itunya. Ada perbedaannya. Pengertiannya masing-masing. Kalau gugur itu jelas di TMP. Dalam arti gugur melaksanakan tugas. Ya. Di daerah operasi kontak langsung dengan musuh. Contohnya kita di operasi atau petugas perdamaian PBB kontak langsung, itu dinyatakan gugur. Itu berat di TMP. TMP atau TMB? TMP. Iya. Kalau TMB tewas dalam arti contohnya ada diperintah dinas melaksanakan caraka nganter apa. Nah, di jalan lalin. Oke. Nah, itu namanya tewas. Berarti berbeda-beda. Iya, kalau meninggal itu sakit apa itulah. Gitu. Nah, berarti kalau kondisi meninggal, meskipun prajurit ini memiliki tanda kehormatan, apakah layak dimakamkan di TMP kemudian?
Yang apa ini? Yang gugur tadi Mas? Yang meninggal. Yang meninggal berak, Berat. berak. Itu TMB. TMB. TMB, TMB itu tadi Oke. ada aturan-aturan tersendiri Ya. gitu. Terus kalau untuk di TMB syarat-syaratnya tadi termasuk mohon maaf TMB itu veteran. Ya. Veteran Veteran. ini kadang-kadang orang menganalisa veteran itu bukan harus tentara. Orang sipil pun tapi negara ngasih bintang adu jasa berat di TMB dimakan di TMB. Oh, Presiden jadi yang tanda tangan itu berat di TMB. luar biasa. Bukan orang militer aja. Ya. Orang sipil bisa. Jadi semua masyarakat baik itu militer ataupun sipil yang mempunyai klasifikasi khusus Bisa di TMB. yang mempunyai bintang jasa bisa di TMB. Ya. Contohnya mungkin pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional salah satunya. Contohnya nggak usah namanya veteran dulu mungkin Bapak ini sebagai tukang masak apa. Ya. Kalau misalnya dari saksi-saksi teman-temannya bisa diajukan, bisa juga. Walaupun nggak berkecimpung dengan TNI, militer, orang sipil bisa. Itu berat di TMB tadi. Itu veteran. Terus kalau misalnya TMB tadi itu, TMB yang pertama anggota aktif semuanya. Anggota aktif. Yang kedua mempunyai tanda, kalau kita kan Eka Vaksinararia. Ya. Kalau Angkatan Laut, Jalasena Nararia. Betul sekali. Angkatan Udara, Swabuana Paksa. Yang ketiga dinyatakan tewas yang saya cerita tadi. Itu. Terus begini Mas, dan itu bisa hilang hak-haknya. Haknya bisa hilang itu. Ini tentunya sahabat Bang Zakir biar lebih paham lagi kemudian. Iya betul. Aku juga ini nggak sambil ngumpuli orang banyak, ini sambil ini biar masyarakat Lamongan tahu. Betul gitu. Sekali. Jadi ini betul-betul informasi yang sangat bermanfaat sekali. Karena mungkin persepsi orang, oh yang dimakamkan di Taman Pahlawan. Kalau dulu mungkin iya, biar orang sipil, tapi karena mereka berjuang, katakanlah seperti itu. Jadi dianggap, oke, ini layak dimakamkan di makam pahlawan. Nah kalau sekarang mungkin orang nggak tahu. Mungkin punya nenek, punya kakek yang punya tanda kehormatan dari negara. Kadang-kadang orang tidak tahu, kadang-kadang orang harus pilih, biarpun kakek saya ini bukan militer kok, nggak mungkin dia bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah ini biar wawasannya terbuka semua kemudian. Itu tadi intinya tidak, makanya saya bilang tidak semua militer sipil dimakamkan di TMB. Tidak semua orang. Nah, kalau sudah ada hak-haknya dihilang semua. Ya. Ini berdasarkan ini kehilangan hak ya di pemakaman terkena salah satu sanksi yang mengakibatkan pencabutan tanda jasa kenegaraan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar susila, disiplin, dan perbuatan-perbuatan yang memalukan atau merusak nama baik atau citra TNI, antara lain bunuh diri, narkoba, atau mangkir, dan terlibat organisasi terlarang. Kalau misalnya contohnya ini, bunuh diri, udah hak-haknya hilang. Haknya tetap hilang. Mau seberapa banyak pun tanda jasanya, mau sehebat apapun orangnya, pada saat mungkin di akhirnya melaksanakan bunuh diri, langsung hilang berarti ya. Contoh, di tahun kemarin ini, mungkin sampai dengar Bupati Malang. Di situ beliau tanda jasanya sesuai di TMB. Jarak berapa hari di demo kiri kanan sama media, akhirnya dipindah. Dipindah, apa? Korupsi. Makanya itu di Batu ya. Udah kejadian dan dipindah di tahun kemarin itu. Karena banyak yang menyerang. Jangan sampai, makanya saya kemarin sudah kita kan sama dinas sosial kan mitra. Memang beliau yang pemerintah daerah yang menyediakan, tapi di dalamnya itu tanggung jawab garnisun. Jangan sampai aku sudah cerita, jangan sampai kejadian di tempat kabupaten lah itu
Malang. Malang. Jangan sampai kejadian di sini. Ya, ya. Itu Jadi majunya Mas. betul. Jadi yang harusnya hak itu kecabut karena mungkin kurang informasi atau kurang data yang kita punya, akhirnya tetap dilaksanakan seperti itu kemudian ya. Ya, itu karena maksa. Maksa minta gini, tapi kan aturan yang kita Betul. pegang, kita megang aturan. Bahkan kita berdasarkan aturan itu juga sudah tertulis, sudah betul. ada di undang-undangnya bahwa Betul. siapapun mau sehebat apapun apabila tersandung, mungkin salah satu tadi ada bermasalah tentang pidana atau segala macam pidana susila dan bunuh diri segala macam, hilang haknya. Hilang haknya. Nah, ini juga masyarakat juga harus tahu kemudian, karena terkadang mindset orang ini namanya orang beda kepala, beda pemikiran. Oh, nggak bisa. Dulu kakek saya ini pahlawan. Dulu kakek saya berjuang segala macam ini itu. Tetapi ketika di akhir hayatnya mungkin yaitu tadi salah satunya mungkin bunuh diri atau kemudian catatan asusila segala macam. Citra TNI harus hilang, betul sekali. Nah, kadang orang tidak mengerti. Jadi sekarang mungkin orang-orang sekarang bisa nanti kalau pas menyimak podcast kita mereka lebih paham, lebih terbuka lagi suasananya. Itu tadi saya selama ini saya mitra dengan dinas sosial dalam arti tentang kerapian di sana, termasuk siapa-siapa yang di situ gitu loh. Terus bagaimana Pak kalau tidak mempunyai tanda jasa? Ya. Nah, ini juga perlu ya. Karena banyak yang klaim ya, gitu. Nggak punya tanda jasa yang paling apa nararia kan? Ya. Kalau tidak punya, kita negara menghormati karena punya tanda jasa nararia. Kalau tidak ada ya upacara, nggak ada upacara ya takziah aja. Berarti takziah seperti biasa aja. Tidak ada upacara militer sikap salvo dan segala macam. Tidak ada. Itu kan penghargaan negara. Nah, ini sahabat Mangataker sekarang mungkin sudah terbuka was-wasanya. Kenapa sih ada militer yang dimakamkan di TMP? Ada militer yang dimakamkan di TMB segala macam. Tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Kasubkarta. Nah, kemudian masih berkenaan tentang pemakaman. Hak apa saja sebenarnya ini ya. Dari ahli waris ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kemudian. Hak apa saja? Begini, tadi sudah saya jelaskan bahwa Subkar itu termasuk Lamongan. Ya. Lamongan, seluruh anggota TNI di sini atau mungkin tanda jasa itu berhak mengajukan dana watsa. Dana watsa. Watsa itu dari mulai pelaksanaan persemayaman, upacara, termasuk negara ngasih dana watsa. Nah, dana watsa ini saya bacakan ya. Ya. Untuk yang aktif, misalnya aktif meninggal. Nah, ini sesuai STIN nomor 404 tahun 2018. Itu biaya pengadaan peti. Ya, itu 3 juta. Dana upacara 3 juta. Biaya perawatan jenazah 1,5. Terus bantuan 10 juta ini dari PT Asabri langsung dari Asabri. Ya. Kita melaksanakan itu ya tinggal 1.500 dana perawatan jenazah. Yang dana upacara untuk kegiatan upacara sama peti. Betul. Berarti kalau aktif nerimanya 1,5. Ya. Tapi yang aktif bisa mengajukan dana Asabri ke PT Asabri, bukan ke kita. Betul. Itu dapat 10 juta. Itu bagi yang aktif, yang meninggal. Ya, berarti masih posisi berdinas. Kemudian meninggal. Oke. Kalau purnawirawan atau mungkin Predatama atau yang PNS itu dana sama untuk peti 3 juta, upacara 3 juta, biaya perawatan jenazah 1,5, ditambah biaya untuk ahli waris 5 juta. Totalnya biayanya sebetulnya sama 12,5 pemakainya itu. Untuk PT Asabrinya tadi kan dapat 10 yang aktif. Kalau purnawirawan dapat 5 juta. Setengahnya. Ya, setengahnya. Soalnya yang setengahnya kan sudah kita yang ngurus. Dapat dari Garnisun, maksudnya bukan Garnisun, dari pengajuan
Garnisun dapat 5 juta. Oke. Itu bagi untuk yang apa? Yang purnawirawan. Yang purnawirawan. Purnawirawan. Jadi memang ada mungkin tentunya ada persyaratan yang harus dilengkapi, mungkin beras-beras deh. Dan langsung bagi keluarga mungkin ada anggota TNI yang meninggal atau purnawirawan bisa langsung mengajukan ke Garnisun kemudian. Makanya mohon maaf sebelum mungkin ada kegiatan langsung contohnya kita langsung menghubungi Garnisun dulu. Sebelum kita pemakaman, memang kadang-kadang minta cepat, tapi kita butuh data. Betul. Ini berat dimakamkan enggak? Ya. Butuh data itu aja. Kalau mungkin lebih cepat ya pakai itu aja, pakai Japri atau lihat itu siapa pasti berangkat. Tetap dalam pelaksanaan di lapangan kita sama Kodim tetap koordinasi. Sinergi kita mungkin data segala macam. Itu pelaksanaannya itu ya itu tadi. Terus lain-lainnya masalah itu tadi, masalah butuh proses. Kadang-kadang kemarin saya baca gini, ada di grup menyatakan grup hoax ini, 3 hari nggak laporan Garnisun hilang. Wah, itu pasti saya protes itu. Pasti protes itu. Karena ini berita yang tidak benar. Tidak benar. Berita yang tidak benar. Itu. Jadi hati-hati kalau menerima berita jangan langsung tanya ke saya. Tanya dulu. Nah, sekarang sudah tahu, tempatnya tahu, komandannya juga sudah tahu, bahkan mungkin di Gartab sana ada nomor WA langsung buat masyarakat yang punya keluarga militer ataupun purnawirawan apabila ingin bertanya-tanya langsung mungkin ke anggota Gartab atau langsung ke komandan bisa langsung bertanya-tanya langsung ke komandan. Jadi biar tidak ada salah informasi. Betul. Karena kalau udah salah informasi akhirnya nanti menimbulkan fitnah. Betul. Gitu, intinya ya koordinasi aja. Betul. Tujuannya apa? Kita data sesuai enggak ini? Sesuai dimakamkan enggak? Gitu. Cuma itu aja. Nah, termasuk pengurusan wasa tadi tentang baik kematian, terus ahli waris. Ya. Itu harus ada itu. Terus nanti mungkin bisa kantor untuk kayak ibaratnya ingin tahu lebih dalam lagi bisa langsung ke kantor Gartab gitu. Betul. Baik komandan, terakhir sebelum nanti kita tutup perbincangan mungkin pesan dari seorang Mayor Infanteri Nanak kepada sahabat Bang Takir dan masyarakat. Terima kasih untuk pesan-pesan untuk teman-teman dari Kodim terutama yang di wilayah Babinsa, tolong untuk di masyarakat tugasnya Garnisun secara lisan atau mungkin lebih jelas nanti minta data ke kita biar sambil promosi. Ya, promosi untuk kebaikan ini itu. Termasuk ada kendala atau teman-teman Babinsa di lapangan ada kendala dengan matra lain, kita siap membantu. Apapun kita siap bantu. Tujuan kita sama, mungkin wilayah Lamongan tetap kondusif, adem, ayem, betul. Tujuan cuma itu, kita tujuannya sama. Tolong untuk yang di masyarakat yang kurang paham, tolong disampaikan. Jadi intinya koordinasi yang baik, kemudian apabila masih belum paham, ada sedikit yang tidak dipahami, bisa langsung datang ke Subgartab, tepatnya di alamatnya di depan SMP 1, di depan SMP 1. Jadi sudah terbuka lebar pintunya. Monggo bagi masyarakat atau segala macam yang ingin tanya-tanya silakan. Ini saya boleh cerita? Silakan komandan. Nah, cerita ini agak lucu, tapi ya gimana lagi. Ini pengalaman. Ini saya dulu pernah sebelum ke sini, saya jadi kepala pemakaman. Ya. Kepala pemakaman berarti saya teman-teman sugar ngirim data, baru ke tempat saya, kita proses, baru kita ajukan ke Mabes TNI. Nah, ini pengalaman gini mungkin jangan sampai dicontoh purnawirawan ini. Ya. Gini, dulu ada beliau sebelum meninggal itu sudah ngirim berkas lengkap. Wow. Tanda jasa apa lengkap. Cuma surat kematian aja belum. Ya. Jadi sudah disiapkan. Sudah disiapkan seperti itu. Izinkan ini biar tidak susah-susah keluarga saya. Nyari-nyari ketika nanti saya meninggal. Cek anggota kemudian udah lengkap semua, tinggal surat kematiannya aja. Ternyata jarak berapa bulan beliau almarhum. Betul-betul almarhum. Kendalanya apa? Ahli waris. Tidak tahu. Tahu, ada 2 istri. Itu yang jadi masalah, bro. Siap. Nah,
Ingat bahwa kita tetap TNI, Betul. walaupun kamu istrinya 3, 4 istri pertama yang berhak, yang diakui. yang berhak diakui Ya. negara. Cuma itu aja. Ini pengalaman saya pernah jabat Iya, di sana. iya, iya, iya. Terus juga gini, ini di lapangan kita. Siap. Makanya di dalam hidup cari yang aman, enak, dalam arti yang ikhlas. Betul. Di situ bisa ditentukan contohnya aja pemakaman. Ya. Lubang pemakaman bisa mengecil membesar. Nyata kemudian. Nyata itu. Nyata. Makan hidup di dunia baik-baik saja. Luar biasa. Nyata. Itu yang pernah saya alami di Surabaya. Wow. Itu buat introspeksi buat saya. Buat introspeksi kita buat sendiri. teman-teman yang di lapangan. Hidup yang baik-baik aja. Betul-betul cari yang ikhlas, cari yang berkah, Ya. karena segala sesuatunya, apapun yang kita punya nanti ketika saat kita menemui ajal, hanya amal ibadah kita yang dibawa menghadap Sang Pencipta. Jadi memang betul-betul ini satu pencerahan, dan boleh saya bilang kata-kata hari ini, Konan. Jadi carilah semua yang berkah, karena apapun yang berkah nanti akan membawamu kebaikan dan nyamanmu di akhirat kelak, begitu kemudian. Jadi luar biasa pengalamannya, karena tidak semua orang tuh. Kalau masyarakat, kalau mungkin saya sendiri awalnya mungkin tahu di sinetron Azab Kubur. Ya. Nah, ini kemudian langsung melihat, menyaksikan makam bisa menyempit sendiri, dan ini bukan hoax. Betul. Dan ini betul-betul nyata. Makanya hidup di dunia baik-baik aja, hidup lurus-lurus saja. Luar biasa. Alhamdulillah pasti aman. Luar biasa. Terima kasih sekali kemudian pembicaraan kita pada pagi hari ini betul-betul memberikan saya wawasan yang luas, yang mungkin sebelumnya saya juga tidak mengetahui sebenarnya fungsi tugas pokok Subgartap itu seperti apa. Berkat pencerahannya tentang pemakaman dan segala macam, akhirnya mungkin saya dan juga sahabat Bang Takir sedikit banyak mengetahuinya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di studio Bang Takir Podcast. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini membawakan hikmah dan kebaikan bagi seluruh masyarakat dan sahabat Bang Takir dimanapun kita berada. Amin. Oke, dan sahabat Bang Takir, demikian tadi perbincangan kita dengan Mayor Infantri Nanang, Kasubgartap Lamongan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan inspirasi bagi sahabat Bang Takir dan juga masyarakat khususnya di wilayah Lamongan. Dan apabila ada pertanyaan atau keluhan segala macam tentang hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh sahabat Bang Takir, langsung saja nanti bisa ke kantor ataupun menanyakan langsung kepada beliau. Akhir kata, saya Serda Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir. Tanggap hingga akhir.